Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan, Allah Israel. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan, malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak langsung menegur Daud dengan kata-kata yang keras. Ia terlebih dahulu mengutus Natan dengan sebuah kisah yang sederhana tentang orang kaya yang memiliki banyak ternak dan orang miskin
yang hanya punya satu anak domba. Domba itu dipelihara, diberi makan, dan hidup dekat dengan keluarganya. Namun justru domba itulah yang diambil. Daud mendengarkan kisah itu dan bereaksi dengan cepat. Ia marah. Ia merasa ada ketidakadilan yang tidak bisa dibenarkan. Di titik itulah Nathan berkata dengan tegas, "Engkaulah orang itu." Bukan untuk menjatuhkan Daud, melainkan untuk membukakan matanya. Daud akhirnya melihat bahwa kisah itu bukan tentang orang lain, melainkan tentang dirinya sendiri. Tuhan mengingatkan Daud akan semua yang telah ia terima. Namun Daud memilih mengambil apa yang bukan haknya. Dan keputusan itu membawa akibat yang tidak ringan. Sabda hari ini berbicara dengan jujur. Kesalahan yang disembunyikan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia akan muncul dalam bentuk lain dan menuntut kejujuran. Daud akhirnya tidak membela diri. Ia mengakui dosanya dan datang kepada Tuhan. Lalu ia berdoa, berpuasa, dan berserah. Disinilah sabda ini terasa dekat dengan kita. Kadang Tuhan menegur kita bukan lewat kata-kata yang keras, melainkan lewat sebuah cerita, peristiwa kecil, atau suara hati yang sulit diabaikan. Hari ini, sabda ini mengajak kita untuk berani mendengarkan teguran itu, bukan untuk terasa hancur, melainkan untuk kembali kepada kebenaran dan membuka diri pada belas kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu bagian hidup kami yang sering kami sembunyikan. Berilah kami keberanian untuk jujur di hadapan-Mu dan hati yang terbuka untuk menerima teguran-Mu sebagai jalan kembali. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.